Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Syafaat itu tidak bisa diakal-akali, teman-teman. Tidak bisa kita sembarangan menggunakannya. Mentang-mentang, nih, kalau orang sudah merasa mentang-mentang, saya ini adalah seorang ulama loh, saya ulama besar loh, saya wali Allah loh, siapapun kalian bisa saya beri syafaat. Ini namanya takabur. Ini namanya sombong. Ini namanya ujub. Dan di sini saya berbicara karena apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap para pengikutnya Gurus Kumpul. Sangat ngeyel membela junjungannya. Katanya saya itu Wahabi. Kalau saya dibilang Wahabi kadang pengen ngakak gitu. Saya dulu sekolah dan menempuh pendidikan di Ponpes yang Nahdlatul Ulama di daerah Jember sana. Dan saya juga mengikuti ustadz-ustadz yang ya bergaris di jalan Aswaja tentunya. Siapa itu Aswaja? Orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun ulamanya, apabila yang ia sampaikan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, saya juga mengikuti mereka. Saya mengikuti Habib Rizik Syihab, di mana beliau Nahdlatul Ulama. Saya juga mengikuti Buya Yahya atau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, yang katanya itu Muhammadiyah. Jadi siapapun ulamanya, apabila dia masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, saya ikuti. Tetapi apabila sudah nyeleneh, aneh, menyimpang, dan takabur, saya tidak akan mengikuti, bahkan saya akan melawannya. Apa yang saya lawan adalah pemikirannya, pemahamannya. Ini adalah tanggung jawab. Karena saya sudah memberikan statement untuk menanggapi statement Gurus Kumpul dan Zuhdi, maka saya harus mempertanggungjawabkan. Begitu. Nah, kenapa di sini saya harus mempertanggungjawabkan? Pertama, pernyataan yang dinyatakan oleh Gurus Kumpul atau Zuhdi ini itu sangat berbahaya apabila diyakini oleh sebagian orang. Meyakini ada orang yang mampu memasukkan siapapun ke dalam surga. Mampu memasukkan siapapun yang ada di neraka dikeluarkan masuk ke dalam surga. Ini adalah perkataan yang takabur, teman-teman. Saya sudah meneliti, dan kalau kalian ingin nonton video fullnya, nanti setelah nonton ini, saya akan sertakan link di deskripsi untuk nonton video fullnya. Coba kalian simak video ini dengan teliti dan dengan sangat baik. Aku punya sebuah pandangan dan keyakinan bahwa orang-orang yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, ini kalimatku, tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti beliau mampu mengangkat orang itu dari neraka untuk ke dalam surga. Aku yakin itu, karena setidak-tidaknya itulah akhlak yang beliau miliki. Orang yang memusuhi, menyakiti, bahkan memacam-macam, aku yakin mereka akan ternganga, tercengang. Di akhirat beliau urus, beliau angkat dari neraka menuju surga. Karena aku dapat dari seseorang yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Jelas kan? Ya, jelas di situ kalau Guru Zuhdi memberikan pernyataan bahwa Gurus Kumpul punya surga, Gurus Kumpul bisa memasukkan siapapun ke dalam surga, dan Guru Zuhdi juga menyebutkan bahwa siapapun musuh-musuhnya, ya, musuh-musuhnya yang menyerang siapa namanya Gurus Kumpul, nanti di akhirat mereka akan terenganga, mereka akan terheran-heran kalau Gurus Kumpul mampu menyelamatkan dia dari neraka masuk ke dalam surga. Pertanyaan yang sangat simpel dari saya, pertanyaan yang sangat sederhana dari saya, kalau kalian merasa muhibbinnya, pengikut dari Gurus Kumpul, jawab di bawah. Jawab di bawah. Yang pertama, analoginya adalah kepada Nabi Muhammad dulu. Ya, karena apa? Tidak ada insan paling sempurna untuk dijadikan patokan uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad tidak pernah sombong untuk menyatakan dirinya punya surga. Tidak pernah sombong menyatakan bisa memasukkan siapapun yang di neraka diangkat ke dalam surga. Terus yang ketiga, tidak pernah Nabi Muhammad memberikan pernyataan di depan umum siapapun musuh-musuhnya Nabi Muhammad
akan Nabi Muhammad masukkan ke dalam surga nanti. Karena apa? Abu Jahal itu musuhnya Nabi Muhammad, Abu Lahab musuhnya Nabi Muhammad, dan banyak sekali juga orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad. Banyak sekali musuhnya Nabi Muhammad, teman-teman. Ya, ini analogi pertama. Bukan cuma orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad, tetapi orang muslim juga ada yang benci pada Nabi Muhammad. Orang-orang yang munafik. Sampai-sampai ada salah satu masjid yang dimana masjid itu dibangun oleh orang-orang muslim, tapi muslim-muslim yang munafik, ya. Masjid itu dirobohkan karena masjid itu untuk merusak Islam dari dalam. Dan apakah orang-orang kafir itu, orang-orang yang musyrik, orang-orang munafik, fasik, zindik, dan lain sebagainya, ini bisa masuk surga atas pertolongan Nabi Muhammad? Tentunya tidak. Ya, meskipun Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya, ingat, kepada umatnya, umat Nabi Muhammad tentunya. Di sini Nabi Muhammad tidak ujuk-ujuk memberikan statement di depan publik bahwa Nabi Muhammad bisa menyelamatkan siapapun, termasuk musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Karena apa? Musuhnya Nabi Muhammad bukan cuma orang musyrikin, tetapi orang Islam yang dimana di dalam itu memiliki kepentingan dan imannya bisa dibeli oleh orang-orang kafir, yaitu orang munafik yang ingin merusak Islam dari dalam, begitu. Ini adalah tanda bahwa Nabi Muhammad tidak pernah secongkak dan sesombong orang zaman akhir, teman-teman. Garis bawahi dan ingat kalimat saya, Nabi Muhammad tidak bisa memasukkan siapapun ke dalam surga. Musuh-musuhnya Nabi Muhammad tidak dapat dimasukkan ke dalam surga. Bahkan apa yang dialami guru sekumpul ini tidak kalah hebat dengan Nabi Muhammad. Guru sekumpul tidak pernah merasakan dilempar batu oleh orang kafir. Guru sekumpul tidak pernah merasakan dilempar kotoran sebagaimana Nabi Muhammad dilempar kotoran. Ya, tidak pernah guru sekumpul diperlakukan sebagaimana Nabi Muhammad diperlakukan, didolimi sebagaimana Nabi Muhammad didolimi oleh musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Ini kalau mau berbicara akhlak, teman-teman. Sedolim-dolimnya musuhnya Nabi Muhammad, ketika musuhnya Nabi Muhammad itu sakit, ketika ia terbaring sakit, dicari sama Nabi Muhammad dan dibawakan buah-buahan, intinya dijenguk. Musuhnya Nabi Muhammad itu, orang kafir itu, dijenguk sama Nabi Muhammad, dan akhirnya apa? Musuhnya tersebut masuk ke dalam Islam melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengalami hal itu. Dan belum lagi ketika di peperangan. Guru sekumpul ini belum pernah merasakan kecamuknya peperangan yang Nabi Muhammad rasakan. Perang Badar, perang Uhud, dan berbagai macam perang lainnya, Nabi Muhammad di mana, teman-teman? Di barisan paling depan di antara para sahabat, memegang pedang, berbaju besi, dan memegang tameng. Berkecamuk di situ sampai berdarah-darah Rasulullah. Dan guru sekumpul tidak pernah merasakan hal itu. Apakah Nabi Muhammad setelah selesai perang, menang nih perang misalkan, pernah gak Nabi Muhammad menyampaikan ada satu hadis bahwa kalian musuh-musuhku, ya, orang-orang kafir, orang musyrik, nanti lihat ya di surga ya, lihat ya nanti ya di akhirat ya, kalian akan saya masukkan ke surga. Pernah nggak Nabi Muhammad ngomong kayak gitu? Tidak. Tidak pernah. Dan tiba-tiba, ujuk-ujuk, orang zaman akhir ini, seperti guru sekumpul, memberikan statement yang katanya didengar oleh muridnya langsung, telinganya langsung, lalu disampaikan kepada kita semua, bahwa guru sekumpul mampu memasukkan musuh-musuhnya. Ya, musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya? Ini yang disampaikan oleh muridnya. Ada salah satu jemaahnya guru sekumpul yang telah menelpon saya, yang memberikan informasi mengenai video tersebut. Karena apa? Beliau datang langsung katanya ke acara pengajian itu. Ceramahnya Yudi itu. Di situ katanya yang disebut musuh-musuhnya guru sekumpul ini adalah mereka yang sering mencaci, sering memfitnah, menyerang, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud. Akhirnya keluar kalimat siapapun. Nah, di situ siapapun. Misalkan, ya, bukan permisalan. Siapa yang membenci guru sekumpul ini? Siapa yang menyerang? Siapa yang memusuhi? Dan bagaimana apabila yang membenci guru sekumpul itu orang kafir? Bagaimana apabila yang membenci guru sekumpul itu orang musyrik? Bagaimana kalau orang yang membenci guru sekumpul orang fasik, orang munafik, orang yang tidak mau sujud kepada Allah, orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang meskipun dia Islam, tapi dia orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, sampai dia wafat tidak mau mendirikan sholat, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, begitu. Intinya, dia adalah pelaku kebatilan meskipun dia muslim. Membenci sosok guru sekumpul. Ingat, karena musuh-musuhnya pasti benci kepada guru sekumpul. Kebencian itu timbul karena suatu hal. Misalkan ada salah satu orang nih, anggaplah dia Rocky, ya. Rocky ini benci kepada guru sekumpul. Kalian nanti jawab pertanyaan saya. Rocky ini benci kepada guru sekumpul, dia kerjaannya memfitnah guru sekumpul. Dia tidak mau sholat, dia tidak mau berzakat, tidak mau puasa, tidak mau melaksanakan rukun Islam, ya. Pokoknya rukun Islam dia tidak kerjakan. Kerjaannya apa? Minum khamr, berjudi, zina, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Ya, terlebih lagi dia menzolimi guru sekumpul, dilempar batu, dilempar kotoran, difitnah, dicaci maki, diludahi guru sekumpul. Pokoknya lah zolim, super zolim. Tapi dia orang muslim. Apakah orang jenis ini, orang jenis Rocky ini bisa guru sekumpul selamatkan kelak di akhirat? Kalian pikirkan baik-baik dan jawab di bawah. Apakah orang seperti Rocky ini bisa guru sekumpul selamatkan di akhirat kalau Allah menjebloskan Rocky ini ke dalam neraka? Karena apa? Bukan cuma dosanya kepada guru sekumpul. Sekarang diingat ya. Bukan cuma dosanya kepada guru sekumpul, tetapi dosanya yang dia lakukan, dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau melaksanakan rukun-rukun Islam lainnya, tidak mau beramal soleh. Malahan dia melakukan kemaksiatan yang banyak sekali. Ya. Anggaplah dia nih orang batil, orang munafik, jangan orang musyrik dan kafir dulu. Karena itu mereka pasti tidak akan dapat pertolongan. Meskipun Nabi Muhammad mau menangis-nangis untuk memberikan ampunan kepada orang musyrik dan kafir itu, Allah tidak akan mengampuni. Nah, dan ini nih, orang Islam ini, orang Islam munafik nih, orang-orang fasik, zindik, orang yang tidak pernah mengikuti, tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Apakah orang model begini bisa guru sekumpul selamatkan kelak di neraka? Ya? Jawab dengan hati nurani kalian. Karena apa? Kalau saya disuruh jawab, tentunya jawabannya tidak. Ya, jawabannya guru sekumpul tidak dapat menyelamatkan siapapun di dalam neraka ke surga. Begitu jawabannya. Guru sekumpul tidak akan mampu menyelamatkan siapapun dari neraka masuk ke surga. Tetapi ketika ada statement, yaitu guru sekumpul mampu menyelamatkan siapapun dari neraka masuk ke surga, musuh-musuhnya, taruhlah musuh-musuhnya. Dan musuh-musuhnya itu adalah orang-orang yang saya sebutkan tadi, yaitu pelaku kemaksiatan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman, kenapa saya membahas ini? Karena banyak yang membela. Sampai ada orang yang menyatakan ada beberapa golongan atau beberapa orang yang bisa memberikan syafaat katanya. Yaitu Rasulullah, para nabi, para ulama, dan juga teman yang soleh. Nah, saya juga baca hadis ini. Ada golongan yang bisa memberikan syafaat. Tetapi syafaat itu juga melalui Rasulullah. Rasulullah baru ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pantas orang itu mendapatkan syafaat? Nah, begitu. Ya. Jadi bukan orang sembarangan yang akan mendapatkan syafaat, ya. Bahkan anak saja yang menghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada orang tua, asalkan orang tuanya beriman dan juga mengerjakan amal soleh. Meskipun amal solehnya tidak sebanyak yang dia lakukan, tetapi karena dia sudah membiayai anaknya untuk menghafal Al-Quran, menjadi pendakwah dan lain sebagainya, intinya amal jariah mengalir kepada dia. Asalkan orang tuanya ini bertakwa juga. Tetapi apabila orang tuanya ini bekerja keras sampai dia lupa sholat, lupa bersedekah, lupa berpuasa, tetapi dia punya angan-angan, dia punya mimpi, aku tidak perlu beribadah, aku tidak perlu bertakwa, aku tidak perlu menjadi orang soleh, yang penting anakku menjadi orang soleh, menjadi hafiz Quran. Apakah anaknya kelak ini bisa menyelamatkan orang tua model begini? Apakah bisa? Tidak. Jadi syafaat itu tidak bisa diakal-akali, teman-teman. Tidak bisa kita sembarangan menggunakannya. Mentang-mentang, nih, kalau orang sudah merasa mentang-mentang, saya ini adalah seorang ulama loh, saya ulama besar loh, saya wali Allah loh, siapapun kalian bisa saya beri syafaat. Ini namanya takabur. Ini namanya sombong. Ini namanya ujub. Begitu. Dan di sini saya berbicara karena apa? Ini adalah seorang tokoh dan dicontoh. Dan takutnya diikuti. Pemahamannya diikuti. Nanti berdongeng-dongeng. Melihat Nabi Muhammad jasadnya begini-begini. Bangkit dari kubur. Bahkan ada muridnya yang mengatakan tangannya keluar dari kubur katanya. Ya meskipun hanya berbentuk hologram gitu atau apalah. Bentuk bayangan dan lain sebagainya. Gak usah seperti itu. Untuk menampakkan kepada halayak kalau kalian dekat sama Rasul. Gak perlu. Ya. Takutnya riya, berkoar-koar di media sosial. Ya Allah, teman-teman, aku kemarin ke makam Rasulullah. Tiba-tiba dari makam Rasulullah keluar tangan, menjabat tangan saya. Ini niatnya apa? Menyatakan kepada orang kalau dirinya bertakwa, kalau dirinya dekat dengan Rasul, kalau dirinya dipeluk Rasulullah. Ini riya jatuhnya. Kalau memang terjadi fenomena seperti itu, andai kata benar, maka orang tersebut tidak akan menceritakannya. Takut muncul riya di dalam hatinya. Kesyirikan yang lebih samar daripada rayapan semut. Baik teman-teman, saya tidak akan membahas panjang lebar. Jadi mohon dijawab pertanyaan saya tadi di awal, yaitu apakah orang seperti Rocky ini bisa mendapatkan syafaat, bisa diselamatkan oleh guru sekumpul di neraka nanti dan masuk kepada surganya guru sekumpul. Begitu. Dan jawaban ini akan mempertegas kenapa saya angkat bicara dan kenapa saya membantah pernyataan dari guru sekumpul atau pernyataan dari muridnya yang katanya mendengar langsung dari mulutnya guru sekumpul. Begitu. Jadi semoga ini bisa dipahami dan bisa menjadikan renungan bagi kalian semua yang merasa pengagum berat atau muhibbinnya guru sekumpul.
Salam.